teman-teman harus memulai banyak-banyak belajar, mengevaluasi, sharing, dan yang terpenting itu adalah konsisten. Pemula yang bukan dari kalangan artis atau yang bukan dari kalangan public figure, itu benar-benar harus menunjukkan the power-nya untuk bisa dikenal di kalangan para netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rokarya Channel. Sesuai topik yang ada di thumbnail, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memulai YouTube dari nol hingga sampai bisa dimonetisasi. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman tekan like terlebih dahulu di videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Kita akan masuk ke pembahasannya setelah yang satu ini. Untuk memulai terjun di bagian dunia konten kreator YouTube itu sendiri, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu di bagian topik yang akan teman-teman bahas di channel teman-teman. Teman-teman bebas mau memilih topik di bagian gaming, hiburan, podcast, tutor, atau yang lainnya. Namun di sini saya sarankan sesuaikan dengan hobi, minat, dan keahlian teman-teman masing-masing. Karena jika teman-teman salah dalam memilih topik pembahasan, maka di pertengahan nanti teman-teman akan dilema. Dilema maksud saya, teman-teman nantinya akan kehabisan topik pembahasan dan ini akan menjadi beban bagi teman-teman untuk melanjutkan channel teman-teman masing-masing. Dan juga ini akan merusak pikiran teman-teman untuk membanting setir atau mengganti topik di bagian channel teman-teman. Nah, ini bakalan ngerusak di bagian next di channel teman-teman itu sendiri. Sekarang kita lanjut. Setelah teman-teman menentukan topik pembahasan yang akan teman-teman bahas di channel teman-teman, maka langkah berikutnya adalah teman-teman mengaitkan topik pembahasan yang akan teman-teman bahas itu dengan peralatan yang teman-teman miliki atau yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya sarankan, teman-teman mulailah dengan peralatan seadanya yang teman-teman miliki. Nah, untuk di awal ya, di sini ya, teman-teman tidak perlu ngadi-ngadi seperti mau peralatannya lengkap, mau yang kayak gini, kayak gitu, itu tidak perlu ya. Nah, terkecuali jika teman-teman memang sudah memiliki itu semua. Namun jika belum, teman-teman tidak perlu memaksa ya. Teman-teman mulai saja belajar dulu dari dasar dengan peralatan seadanya. Sekarang untuk langkah berikutnya, jika topik pembahasan sudah teman-teman tentukan, untuk langkah berikutnya di bagian pembuatan videonya juga sudah teman-teman pikirkan, maka langkah berikutnya adalah teman-teman menuju ke pembuatan akun di YouTube itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa memulai membuat akun Google dan kemudian login di aplikasi YouTube itu sendiri dan itu gampang banget. Selanjutnya silakan teman-teman lakukan verifikasi 2 langkah dan juga identifikasi di bagian data kartu identitas teman-teman. Karena di sini identifikasi kartu identitas itu sekarang penting di YouTube ya. Ketika teman-teman melakukan upload dan setelah teman-teman melakukan upload, teman-teman mau memasukkan thumbnail, kayak mau memasukkan link di bagian deskripsi channel teman-teman, itu teman-teman wajib terlebih dahulu verifikasi di bagian kartu identitas teman-teman seperti eKTP. Berikutnya, jika teman-teman sudah menentukan topik dan sudah memikirkan cara pembuatan video hingga teman-teman sudah selesai dalam pembuatan akun di YouTube itu sendiri, maka langkah berikutnya teman-teman adalah memilih di bagian jalur monetisasinya. Ini sangat penting ya. Karena untuk tahun 2025 sekarang, YouTube memiliki 2 jalur monetisasi yang bisa teman-teman pilih salah satunya. Nah, di sini yang pertama itu ada di bagian jalur video long, yang mana videonya berukuran 16:9 horizontal, dan yang kedua itu ada di bagian video short, yang ukuran videonya itu 16:9 juga, namun di bagian vertikal. Nah, di bagian video short ini, itu durasi video yang bisa teman-teman upload, itu dari 1 detik hingga 60 detik. Jadi dari 1 sampai 60 detik ya. Dan untuk video long itu durasinya bebas. Jadi teman-teman bisa upload videonya dengan durasi panjang di video long. Di bagian 2 jalur monetisasi ini pun juga memiliki persyaratan dan cara upload yang berbeda tentunya. Nah, untuk di bagian video long, itu persyaratan monetisasinya teman-teman harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 365 hari terakhir.
Namun di bagian jalur video short, itu teman-teman harus memenuhi persyaratan minimal 1000 subscriber dan total view dari video short yang teman-teman publikasikan itu sebanyak 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Saya katakan sekali lagi, teman-teman wajib memilih salah satu di bagian jalur monetisasi yang ada di YouTube ini, baik itu di short maupun di long. Setelah teman-teman tentukan jalur yang akan teman-teman pilih untuk melakukan atau memenuhi persyaratan monetisasinya, maka berikutnya silakan teman-teman buat videonya dan upload di channel teman-teman masing-masing. Setelah teman-teman lakukan itu semua dan teman-teman akan review, akan cek setiap waktu. Di sini teman-teman bisa ceknya di bagian YouTube Studio ya. Teman-teman bisa pasang di bagian aplikasi YouTube Studionya, dan teman-teman cek di bagian real time-nya setiap hari bagaimana perkembangan dan pertumbuhan dari channel teman-teman. Nah, disinilah teman-teman harus memulai banyak-banyak belajar, mengevaluasi, sharing, dan yang terpenting itu adalah konsisten. Karena untuk bisa dimonetisasi di YouTube itu sendiri, itu nggak bakalan seinstan teman-teman membalikan telapak tangan. Dan teman-teman pasti akan merasakan betapa sulitnya perjuangan untuk memenuhi persyaratan monetisasi ini. Karena pemula yang bukan dari kalangan artis atau yang bukan dari kalangan public figure, itu benar-benar harus menunjukkan the power-nya untuk bisa dikenal di kalangan para netizen. Di sini saya kasih gambaran sedikit tentang pemenuhan persyaratan monetisasi itu sendiri ya. Sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lalui, jika teman-teman memilih persyaratan monetisasi di bagian jalur video long atau video panjang, maka di sini nanti teman-teman bakalan kesusahan dalam pemenuhan jumlah minimal 1000 subscribernya. Namun, jika teman-teman memilih jalur untuk melakukan monetisasi di bagian video short, maka di sini yang akan kesulitan teman-teman yaitu adalah memenuhi di bagian total 90 juta view 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, bagaimana kalau saya campur untuk upload videonya? Saya upload di bagian short dan upload di bagian video long juga. Supaya nanti di bagian short saya bisa memenuhi minimal 1000 subscribernya. Dan di bagian long saya juga bisa memenuhi 4000 jam tayangnya. Apakah bisa? Bisa saja ya guys ya. Namun di sini untuk subscriber itu bebas. Jika channel teman-teman itu sudah memiliki minimal 1000 subscriber, maka untuk langkah berikutnya, teman-teman bisa memilih salah satu di bagian pemenuhan syarat monetisasinya ya, yaitu apakah di jalur long atau di jalur short. Yang mana di jalur short, itu teman-teman harus memenuhi minimal total 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir, dan di bagian video long itu harus memenuhi total 4000 jam tayang dalam waktu 365 hari terakhir. Nah, ini terkhusus bagi teman-teman yang sudah memenuhi minimal 1000 subscribernya ya. Karena untuk subscriber itu sendiri tidak ada rentang waktu untuk pemenuhan persyaratannya ya. Jadi jika teman-teman sudah memiliki 1000 subscriber misalkan di channel teman-teman, itu baik itu mau berapa ratus hari terakhir, berapa ribu hari terakhir itu tidak ada sama sekali ya. Karena untuk subscriber itu cuman syaratnya minimal 1000 subscriber saja, itu sampai seumur hidup channel teman-teman. Nah, bagi teman-teman pemula di sini yang kesusahan atau yang mau belajar untuk di bagian memulai membuat akun, mengupload video atau pemenuhan 1000 subscribernya, teman-teman bisa bergabung di grup khusus di Telegram yang linknya sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Di sana nanti teman-teman bisa bebas sharing dengan sesama teman pemula ataupun teman-teman mau mengajukan pertanyaan seputar YouTube di grupnya juga bisa. Yang mana nanti jika saya punya waktu atau kesempatan, saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Dan itu semua gratis, karena di sini memang saya belum buka kelas ya guys ya. Namun, jika kedepannya nanti ada usulan dari teman-teman semua untuk saya membuka kelas, maka saya akan mencoba untuk membukakan kelasnya untuk teman-teman semua. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.